kelihatannya Om semangat banget siang hari ini. Pokoknya Tante bangga banget, semangat banget, bahagia banget. Bukit Asam. Kami anak SM zaman sekarang. Kami anak SM GBIN. Hey, Kamu yang lesu, bangkitlah bersama kami tuh memuji Tuhan. Semuanya, mari teriakan boleh bergandeng tangan dan majulah. Beritakan Injil ke seluruh dunia. GBIN. yeay. Lebih semangat lagi adik-adik yang ada di rumah. Kita sekali lagi menaikkan pujian ini. Kami anak SM jawab sekarang. Kami anak SM zaman sekarang. Kami anak SM GBIN. Kami anak SM zaman sekarang. Kami anak SM GBIN. Hei, kamu yang lesu, bangkitlah bersama kami ikut memuji Tuhan. Semuanya, mari teriakan boleh bergandeng tangan dan majulah. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Kabarkan bahwa Yesus hebat. Kami anak SM. Kami anak SM zaman sekarang. Kami anak SM GBIN. Kami anak SM zaman sekarang. Kami anak SM GBIN. Semuanya melompat. Yeay. Keren banget Keren Tante. banget Om. Wah, luar biasa. Kita mau lanjut ya kan? Iya Om. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Oke Yang Om. tadi Kita udah bersemangat berdoa. nih. Kita doa dulu yuk. Jangan lupa ajak adik-adik yang ada di Adik-adik yang rumah ada di Om. rumah, Om dan Tante dari sini mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau yang selalu ada mendampingi kami, Engkau yang selalu mengasihi kami dengan penuh kasih. Biarlah Tuhan layakan kami sekalian untuk mempersiapkan hati, pikiran kami, memuji dan menyembah. Dan tentunya Tuhan, pada siang hari ini kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami supaya setiap firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tante, Ya Om. mau lanjut lagi? Mau dong. Pokoknya kita mau memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Betul. Nyanyikan. Apalagi kalau adik-adik yang ada di rumah kan sudah punya semangat yang tinggi untuk datang dan memuji Tuhan kan Om. Betul. Saat ini kita mau menyanyikan lagu yang menceritakan bahwa satu pribadi yang telah merubah hidupku. Siapa sih itu? Sehingga saya punya semangat baru untuk memuji Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Wah, keren Tuhan banget. Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini bareng-bareng bersama Oke, dengan adik-adik yang di rumah. Oke. Ku telah berubah karena Yesus. Berubah karena Yesus, menjadi hebat dan ada. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru dan aku jadi kuat.
sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus hidup taat dong Om. Kita mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu taat. Lebih semangat lagi adik-adik yang ada di rumah. Terus pasang tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. Harus taat Om. Setelah kita memuji Tuhan, ada perubahan. Betul Om. Terus kita juga harus hidup taat. Harus hidup taat. Satu lagi, Apa Om? kita harus jadi muridnya dong. Oh keren banget. Harus jadi murid Tuhan Yesus ya Om ya. Iya. Jadi ada lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Oke, kita jangan ada di rumah. Oke, lebih semangat lagi adik-adik yang ada di rumah. Jadi muridnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Sekali lagi kita katakan lagu ini Tante. Lebih semangat pokoknya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Keren sekali jadi murid Tuhan Yesus Om. Senang banget Tante jadi murid Tuhan Yesus loh Om. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga senang kan Om. Senang banget pastinya dong Nah, Tuhan Yesus. tadi katanya sudah jadi murid Tuhan Yesus dan kita juga harus hidup taat. Kalau begitu, ada lagi satu loh Om. Apa itu Tante? Kita juga harus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Asik, kita mau bertumbuh. Kita mau bertumbuh. Maka daripada itu adik-adik yang ada di rumah, kita akan terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi
anak kecil dan kamu boleh bilang aku tidak jago. Tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kau boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku tidak jago. Kau boleh bilang aku tidak gaul. Tapi ku tahu bedakan mana yang benar dan baik. Dan aku tahu bedakan Mana yang benar? Mana yang benar dan salah. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Berpegang pada kebenaran dan dalam kasih. Aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Sampai kapanpun hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah, kita bernyanyi. Kamu boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku anak jago. Kau boleh bilang aku tidak gaul. Tapi ku tahu bedakan mana yang jahat dan baik. Tapi ku tahu bedakan Mana yang benar? benar dan salah. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Berpegang teguh. Berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih. Aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun imanku hanya di dalam Yesus Kristus. Asik banget. Pasti adik-adik yang ada di rumah sedang mandi keringat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Pasti Tuhan Yesus juga senang lihat anak-anaknya Senang kan. banget. Kita udah menari, kita udah memuji Tuhan. Dan inilah saat yang udah ditunggu-tunggu, tahu nggak Tante? Nggak tahu apa itu Om. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wow. Khusus hari ini spesial banget, ada dramanya. Wow, pasti dramanya keren banget ya Keren Om. lah. Om udah nggak sabar nih mau lihat nih. Betul sekali. Pasti juga adik-adik yang ada di rumah kan Om. Iya. Tapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Yesus sayang padaku. Jangan lupa ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyi bersama-sama dengan kita Om. Adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku walau ku
tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena diberikan lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan walaupun kami di rumah. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menolong hidup kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Keluarga kami bahagia, sukacita Tuhan selalu baru tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, dan berkati tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik di rumah sehat? Pasti tentunya sehat ya. Kita bersyukur adik-adik karena pada siang hari ini lagi kita boleh beribadah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita, oleh karena kita selalu mengucap syukur kepadanya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita kepada firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dulu ya adik-adik. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Adik-adik di rumah dituntun oleh orang tuanya, ayah dan ibunya ya. Kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Nanti akan membacanya ya. Adik-adik menyimak Alkitabnya masing-masing di rumah. Oke? Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu 10 hukum adik-adik. Nah pada hari ini kita akan mendengarkan hukum yang kelima. Tante mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Masih ingat dah hukum pertama sampai keempat? Ayo mari kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Masih ingat? Hukum yang pertama adalah apa adik-adik? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku adik-adik. Hukum yang kedua apa? Jangan membuat patung. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat apa adik-adik? Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, tibalah saatnya sekarang kita akan membaca hukum yang kelima. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pasti senang walaupun sekarang kita di rumah. Tapi bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama keluarga kita di rumah. Papa, mama, adik, kakak, dan opung. Ya, adik-adik yang di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan waktu ini. Walaupun kita tidak bisa sekolah adik-adik, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu itu bagi kita. Ya, kalau tante hitung sudah 10 minggu kita tidak berkumpul bersama di gereja.
Tapi adik-adik tidak boleh sedih ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perintah yang Tuhan berikan kepada Musa pada saat itu, supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan memberikan perintah pada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu? Adik-adik, oleh karena bangsa Israel itu menyedihkan hidup mereka. Apa yang dikatakan Tuhan mereka tidak mau mendengarkannya. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada mereka lewat hambanya Musa, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kita yang ada di tempat ini adalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita, adik-adik. Tuhan selalu menuntun hidup kita, membimbing hidup kita dikala kita sedih, dikala kita sakit. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu merangkul kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memberikan berkat, memberikan kebahagiaan bagi keluarga kita, adik-adik. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, adik-adik. Karena kita punya Allah yang Esa, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu Esa. Dia selalu menuntun hidup kita. Ketika adik-adik di rumah bersama keluarga, Tante mengajak adik-adik untuk selalu menghormati orang tua adik-adik. Karena orang tua adalah titipan Tuhan bagi kita untuk mendidik kita, membina kita, memberikan kita makan sampai kita besar saat ini, ya. Itu semua karena Tuhan yang mengatur hidup adik-adik semua dan Tante yang ada di sini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan drama singkat. Ini adalah sebuah kisah sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Suatu ketika ada seorang anak yang bernama Michael. Ia adalah anak yang pintar, berprestasi dan selalu menjadi juara kelas di sekolahnya. Akan tetapi dia sangat sombong. Bukan hanya sombong, ia juga tidak menghormati kedua orang tuanya. Setiap kali ibu dan ayahnya ada dekat dengan dia, ia tidak mau mengakuinya di depan teman-temannya karena ia malu punya orang tua, sedangkan ayahnya hanyalah seorang pemulung dan ibunya sudah sering sakit-sakitan. Akhirnya setiap kali ia bersama dengan teman-temannya, ia mempermalukan kedua orang tuanya. Michael, tadi kamu bisa nggak jawab soal yang diberikan guru kita? Oh, gampang dong. Kan aku kan dari kecil udah terdidik sama papa mamaku. Apalagi papa mamaku orang berpendidikan semua. Gampang jawab soal matematika gitu, gampang sekali. Beruntung ya kamu, Michael, punya papa dan mama yang punya sekolah yang tinggi. Oh, Michael, boleh nggak kapan-kapan ajarin aku belajar? Boleh, kalau mau diajak boleh, nggak apa-apa. Atau saya ke rumahmu? Boleh juga kalau mau ke rumah. Anak ibu, kamu sudah pulang. Ayo nak kita ke rumah. Ibu sudah masak. Bu, kalau di depan teman-temanku, ibu tuh jangan bilang kalau aku tuh anak ibu. Tuh nggak, aku tuh malu. Kok Michael bilang begitu sih? Ya soalnya coba lihat penampilan ibu kayak gini. Aku malu dong ngaku ibu di depan teman-temanku. Apalagi ibu udah tua, sakit-sakitan. Ya ampun, Pokoknya kalau ibu sayang sama aku, kalau di depan teman-temanku, ibu gak boleh ngaku kalau aku adalah anak ibu. Memangnya apa salah ibu, nak? Nah, pokoknya gak boleh. Sorry ya, pembantuku memang kayak gitu. Oh, itu pembantumu. Iya, karena Ya, hubungan kami terlalu dekat, kayak jadi seakan-akan kayak ibu dan anak, padahal cuma sebatas pembantu gitu. Ya sudahlah, saya duluan ya. Oh, iya. Bye, sampai jumpa. Dadah. Michael, apa yang kamu katakan bersama dengan temanmu? Ini ibumu, nak. Memangnya apa salah dengan baju ibu? Tapi
Tapi aku malu tuh nggak ngaku ibu di depan teman-temanku. Ibu kayak Tapi gini. kan Pokoknya gini Bu, kalau ibu sayang sama aku, ibu jangan ngaku kalau ibu adalah ibu kandungku di depan teman-temanku. ibu sayang sekali sama Michael. Tapi kenapa Michael justru tidak mengakui ibumu ini, Nak? Karena Michael malu. Ibu minta maaf kalau ibu salah. Ibu sayang sama Michael. Ibu janji ibu gak akan panggil anak di depan teman-temanmu. Sekarang kita pulang ya, Nak. Ibu sudah masak. Iya, yuk. Mari. Iya. Ibu Michael sedih karena Michael tidak mau mengakuinya di depan teman-temannya. Akan tetapi walaupun Michael tidak mengakui ibunya, ibunya tetap mengasihi Michael. Nah, sore itu teman Michael datang ke rumah untuk belajar bersama. Ketika itu terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Wih, lumayan juga hasil hari ini. Bisa beli peralatan sekolahnya Michael. Tapi sebelum dijual, saya rapikan dulu lah. Permisi Om, ada Michael? Iya, Dek. Oh, adik ini temannya Michael ya? Iya Om. Oh, bentar dulu ya. Iya, Ma, Ya, Pak. ada temannya Michael nih. Sebentar. Oh, tunggu bentar, Dek ya. Silakan masuk, Non. Iya Bu. Ini teman Michael yang Iya, kemarin. Bu. Iya, silakan duduk. Makasih Bu. Biar saya panggilkan Michael Iya ya. Bu. Teti, Iya gimana? Michael. Iya mau ketemu ngapain samamu, tuh kesini? mau minta diajarin yang kemarin. Oh gitu. Iya Michael. Nah, Yang mana sih? yang ini cara ngerjakan nomor 4 itu bagaimana ya Michael? Oh gampang, ini kan kita cari luas lingkaran. Jadi PR, ini kita cari R-nya, rusuknya itu jadi pi R kuadrat, terus kita kalikan, begitu loh. Kalian lagi belajar apa, Nak? Sorry Om, kami lagi belajar. Apa? Om? Kamu panggil Bapak Om? Apa maksud kamu, Michael? Ya Bapak sih dengan pakaian kayak gini di depan temanku terus bilang anaknya, aku malu dong. Tapi kan Bapak nggak pernah ngajarkan kamu kayak gini ya. Bapak itu sayang sama kamu. Bapak kerja seharian, bekerja keras demi kamu. Tapi kamu nggak menghargai Bapak. Tapi kan pekerjaan Bapak pemulung, ya aku malu dong. Ya apa salahnya dengan pekerjaan Bapak cuman pemulung? Yang penting kan halal. Bapak mau anaknya diejek, anak pemulung. Ya aku kan nggak mau. Ya, tapi apa salahnya? Ya Bapak cari pekerjaan lain lah pokoknya. Aku nggak mau ngaku Bapak kalau Bapak masih jadi pemulung. Bapak kecewa sama kamu, Michael. Bapak kecewa. Michael, itu tadi bapakmu ya Michael? Iya, itu tadi papaku. Ih, jangan-jangan itu juga ibumu yang pernah kamu bilang sama saya itu pas kita ketemu. Iya sih. Yang tadi juga itu ibu. Gak boleh seperti itu loh Michael. Masih ingat gak cerita sekolah guru minggu sekolah guru kita? Katanya hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah kalau kita tidak sayang sama papa dan mama kita, Tuhan tidak memberkati kita. Tapi kalau kita sayang sama papa dan mama kita, Tuhan Yesus senang kepada kita. Gak boleh seperti itu Michael. Tapi aku malu ngakui mereka di depan teman-teman, apalagi di depan kamu. Kamu itu beruntung punya papa dan mama yang selalu menyayangi kamu. Coba kalau kamu gak punya papa dan mama, mereka itu selalu memberkati kamu. Berarti selama ini aku salah ya? Ya Michael, kamu salah. Sekarang kamu harus menghormati papa dan mamamu dan minta maaf kepada mereka, karena mereka itu sayang sama kamu Tuan. Michael. Non, saya sudah buatkan minum. Silakan diminum dulu. Bu, ibu nggak usah panggil kayak gitu. Tapi Tuan, Gak apa-apa. Aku yang salah bu. Pokoknya ibu gak usah malu lagi. Aku bangga kok punya ibu seperti ibu. Aku yang salah sama aku minta maaf bu ya. Pokoknya mulai hari ini aku mau buat bangga mama sama papa. Aku minta maaf bu ya. Michael, kamu itu anak kesayangan ibu, Nak. Kamu satu-satunya milik ibu. Justru ibu yang malu. Ibu tidak bisa membahagiakan kamu. Nggak, Ibu sayang sekali sama Michael. Ibu minta maaf ya, Nak. di sini aku yang salah bu. Papa udah kecewa sama aku. Pokoknya aku mau buat bangga mama sama papa mulai hari ini. Mama senang sekali mendengarnya. Ya sudah, kalian minum dulu ya. Oke, lanjut lagi belajarnya ya, Nak. Ya bu. Ya udahlah, kalau begitu
Aku kasih catatan aja sama kamu ya. Nanti Iya, belajar Michael. di rumah. Aku tunggu ya. Oke, tunggu ya. Aku ambil catatannya. Nah, ini dia nih. Tunggu ya. Iya, Michael. Kamu belajar aja di rumah nanti ya. Iya, Michael. Terima kasih ya. Ada Aku di mau situ pulang semua. nih. Oke, Michael. Oke ya. Sampai jumpa di sekolah ya, Michael. Dadah. Oke. Adik-adik yang ada di rumah, bagus enggak cerita yang telah ditampilkan oleh Tante Om tadi? Bagus ya. Adik-adik yang ada di rumah itu menceritakan bagaimana seorang anak yang tidak mau mengakui orang tuanya. Oleh karena apa, adik-adik? Oleh karena orang tuanya itu sudah tua, miskin, ya, pekerjaannya adalah pemulung, ya, mamanya sakit-sakitan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa perintah Allah kepada kita pada hari ini? Bahwa itu merupakan suatu perintah yang harus kita laksanakan dalam keluarga kita, adik-adik, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Tante mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk menghormati orang tua. Sebelum Tante menjelaskan cerita ini, kita mendengarkan teman kita akan membacakan firman Tuhan, yaitu Maxi Milano bin Obed. Efesus pasal 6 ayat 1-3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terima kasih Abang Maxi, Tuhan berkati ya kamu ya. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang adik Maxi sudah bacakan tadi, menceritakan bahwa bagaimana perintah Tuhan kepada kita sebagai anak-anak supaya mentaati perintah Allah, ya. Nah, Tante mau bertanya, kalau misalnya papa atau mama itu memerintahkan kepada adik-adik, kamu curi dong barang itu, bagaimana respon adik-adik? Coba, kan taat katanya tadi, taat, bagaimana? Tidak adik-adik, bukan begitu. Taatilah orang tuamu di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan. Itu artinya mentaati perintah orang tua itu di dalam Tuhan. Hal-hal yang seperti begitu tidak boleh dilakukan, ya, adik-adik. Dan yang paling penting lagi, kita harus menghormati. Seperti drama tadi adik-adik, cerita tadi bagaimana? Dia tidak menghormati orang tuanya, tidak mau mengakui. Oleh karena orang tuanya sudah tua, miskin, pekerjaannya tidak layak menurut si Michael. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di rumah, tidak ada gunanya kalau kita pintar seperti Michael, ya, juara 1 terus di sekolah, tetapi tidak menghormati orang tua. Tidak ada gunanya adik-adik, ya. Karena ada janji yang Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai anak-anak yang menghormati orang tua. Mari kita melihat
gambar berikut ini. Adik-adik sekolah minggu GPIN yang ada di rumah, ini ada gambar. Gambar ini menceritakan bagaimana seorang anak yang masih kecil, dia menangis. Tetapi walaupun menangis, orang tuanya tetap mau merangkul dia, membujuk, diam. Joanna, jangan kamu menangis ya nak. Gigi, jangan menangis sayang. Nanti mama beliin mainan. Nah, gambar berikutnya coba lihat. Apa yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Adik-adik. Nah, di situ orang tuanya mendidik dan mengajarkan juga ketika anaknya meminta mainan, misalnya untuk perempuan boneka, aku mau dibeliin boneka mama. Walaupun uang mamanya hanya pas-pasan, tetapi dia menyisihkannya untuk membelikan boneka kepada anaknya karena anaknya meminta dibelikan boneka. Dibelikanlah boneka untuk anaknya. Itu bukti dari kasih orang tua kepada anaknya. Yang berikutnya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak kecil, kita sebagai anak-anak, kapanpun kita mau tidur di rumah biasanya, orang tua selalu mengizinkan kita. Tidak pernah orang tua melarang, kecuali pada waktu itu jam ibadah atau belajar adik-adik. Berikutnya, kita melihat bagaimana orang tua itu mengasihi kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik, nanti sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, ketika orang tua menyuruh kita, kita tidak boleh melanggarnya. Coba lihat gambar yang ada itu, bagaimana? Dia selalu melihat HP-nya. Zaman sekarang memang adik-adik adalah zamannya IT, ya. Kita harus belajar tentang bagaimana menggunakan HP yang ada ini. Jadi adik-adik semua sibuk dengan hal itu. Nah, adik-adik, ketika orang tua menyuruh adik-adik di rumah, misalnya begini, Gio, ambilkan sapu. Nah, tidak bisa mengambilkannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia sibuk dengan HP-nya. Tetapi adik Gio tidak ya. Dia adalah anak yang pintar adik-adik ya. Ini gambar bagaimana dia cuek terhadap orang tuanya. Itu merupakan tidak hormat kepada orang tua adik-adik. Berikutnya, adik-adik, orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk tetap menempuh pendidikan, belajar adik-adik. Ya. Sampai kita kerja, ya. Tuhan memberkati orang tua kita lewat pekerjaan orang tua, memberikan uang untuk anak-anak kita, adik-adik semua sekolah, ya, bisa lulus, bisa berhasil, dan bisa mendapat pekerjaan yang layak. Berikutnya, adik-adik, yang paling penting adalah apa? Orang tua itu membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Membawa adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik dibawa ke gereja sebelum COVID-19 kemarin ya. Dan sekarang diajak beribadah walaupun lewat online. Bersyukur ya. Orang tua kita membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selalu berdoa, membaca firman Tuhan. Itu yang paling penting adik-adik. Dan berikutnya setelah itu maka hidup keluarga kita akan apa adik-adik? Akan bahagia, ya. Bahagia adik-adik hidup kita. Nah, berikutnya kita akan membaca ayat hafalan adik-adik. Adik-adik melihat ke depan ya.
Kita membacakannya secara bersama-sama. Tante akan membacakan di tempat ini, dan adik-adik semuanya membaca di rumah masing-masing dengan gerakan yang ditampilkan oleh Om dan Tante. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, terima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu merupakan suatu perintah Allah bagi kita, bagi adik-adik semua, bagi kita semua, ya, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena apa adik-adik? Karena kita adalah umat pilihannya. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, makanya Dia memberikan peraturan itu kepada kita adik-adik. Nah, apa janji Tuhan itu pada kita adik-adik? Seperti yang dibacakan oleh Abang Meksi tadi, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan adik-adik, ya, kebahagiaan yang didapatkan oleh anak-anak yang hormat kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, wow, umur panjang adik-adik. Umur panjang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kehidupan kita adik-adik. Kebahagiaan, umur panjang, keluarga yang mengasihi kita. Oleh karena kita mengasihi Tuhan dan hormat kepada orang tua kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tante mengajak adik-adik untuk menghormati orang tua ya. Apa yang orang tua suruh kita lakukan ya, adik-adik. Apa yang dengan keberadaan apa saja yang dimiliki oleh orang tua, kita hargai ya adik-adik. Jangan seperti Michael tadi. Mari kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah dalam kehidupan hari lepas hari, agar kita hidup berbahagia di dalam Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pujian.
adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini karena kami telah boleh beribadah, memuji Tuhan, terlebih telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami hormat dan taat kepada perintah orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Tante Nita yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhannya. Juga Kak Manda yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Keren Dan banget lagunya. Kita udah dengerin firman Tuhan. Kita udah lihat drama. Apalagi dramanya tadi, ya ampun, keren banget Om. Pasti memberkati adik-adik yang ada di rumah juga kan Om? Sangat memberkati, Om percaya itu. Oke, adik-adik yang ada di rumah, siang hari ini juga kita mau belajar lagu baru untuk kita menghormati orang tua kita. Dan bukan hanya menghormati orang tua kita, tetapi kita juga harus menghormati Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah mempercayakan mama sama papa untuk menjaga kita sampai saat ini. Kita bernyanyi, hormatilah orang tuamu. Sambil bergoyang yang adik-adik yang ada di rumah, lebih semangat lagi, jangan patah semangat walaupun sudah siang, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan. Tanah yang kuberikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Sekali lagi, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan. Di tanah yang kuberikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh papa, bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh papa. Bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang papa dan mama, sayang papa dan mama, sayang teman semua, sayang teman semua. Lagunya keren Pasti banget. adik-adik juga terberkati kan Om? Betul, lagunya keren banget. Apalagi Om, dengan cerita firman Tuhan tadi yang sangat menarik, bahkan dramanya juga, keren banget Om. Pada siang hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, ya kan? Kita persiapkan persembahan kita bawa ke rumah Tuhan sambil menyanyikan bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi
kasih saudara kita Mas Jason. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini dan juga berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Jason. Terima kasih Mas Jason. Nah, siang hari ini juga adik-adik kita akan terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi, aku mau jadi murid Tuhan Yesus. Semangat lagi Om, supaya adik-adik yang ada di rumah juga lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. itu apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam acara khusus sekolah minggu pada siang hari ini. 10 hukum yang Tuhan berikan bagi kita dan salah satu dari hukum itu ialah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh acara kita, sekolah minggu kita pada hari ini dan sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan rasa syukur bersama adik-adik di rumah. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini sampai siang ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami memuji Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena lagi firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami sebagai anak-anak kami menghormati orang tua kami, ayah kami, ibu kami, supaya kami mengalami berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Jika pada siang hari ini adik-adik kami yang di rumah mungkin ada di antara mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka bertumbuh dengan sehat, diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Berkati juga para orang tua yang mengasihi Tuhan. Mereka selalu mempersiapkan anak-anak, adik-adik untuk lagi mengalami lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan juga memberkati orang tua, memberkati usaha orang tua, memberkati pekerjaan orang tua tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sungguh menyerahkan
tiap-tiap keluarga, tiap-tiap adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, berkat-Mu curah atas setiap keluarga, berkat-Mu curah atas setiap adik-adik. Terima kasih. Di tengah-tengah adik-adik juga ada yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak kami Kevin, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk anak kami Mesia, Tuhan memberkati studi mereka, memberkati kehidupan mereka, sehingga mulai sejak dini pun mereka hidup takut akan Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidupnya juga dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan semua keluarga masing-masing di hadapan Tuhan. Kami mengakhiri seluruh acara kami sekolah minggu pada siang hari ini, dan kami memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kami semua. Amin. Aduh Tante, Ya Om. akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Nggak kerasa ya Om ya? Nggak terasa. Aduh, padahal udah 1 jam lebih kan kita bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Aduh. Tante, Ya Om. tapi jangan khawatir. Kenapa Om? Kita bisa balik lagi di ibadah minggu depan. Jam 11 siang. Dan jangan lupa juga adik-adik yang ada di rumah untuk tetap Stay at home, jaga kesehatan. dan juga jaga jarak Om. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita juga, Kita mau menyanyikan satu lagu. lagu apa itu Om? Kau boleh bilang aku anak kecil, Oke, kau juga boleh bilang aku tidak jago. tapi kita tahu bedakan mana yang baik dan Mana yang jahat. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, yuk.